bisa dilakukan, maka Perpu ini harus dikeluarkan lebih dulu. Itulah sebabnya kemudian hari ini tanggal 30 Desember tahun 2022 Presiden sudah menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat info Aura Panca, sudah beberapa hari ini, saya gak membuat konten. Kali ini saya ingin berbagi soal informasi tentang Mahfud MD membela keputusan Jokowi soal terbitnya Perpu Cipta Kerja. Sebelum ke topik pembahasan, kita bahas dulu apakah Perpu Cipta Kerja yang sudah diterbitkan oleh Presiden Jokowi itu menguntungkan bagi rakyat. Dari sumber info yang saya ambil dari berita BBC, dan juga memang sebelumnya Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah ditolak oleh para buruh atau tenaga kerja Indonesia. Karena dalam pasal-pasal tersebut dianggap lebih banyak merugikan para buruh tenaga kerja, dan MK pun dalam putusannya tidak menyetujui atau menolak Undang-Undang Cipta Kerja, karena tidak melibatkan para elemen yang terkait ataupun tidak melibatkan para buruh. Tapi tiba-tiba di awal tahun baru Januari tahun 2023, Presiden Jokowi malah menerbitkan Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, nomor 2 tahun 2022, hal tersebut menimbulkan reaksi dari para buruh, netizen dan pengamat. Dan menurut juga para ahli, hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan merusak praktek ketatanegaraan yang baik, juga merusak demokrasi dan lebih condong ke pemerintahan otoriter. Berikut yang saya kutip dari berita online BBC Indonesia, soal apa saja yang ada di dalam Perpu Cipta Kerja yang tidak memihak pada kepentingan buruh atau tenaga kerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sebagian besar pasal dalam klaster ketenagakerjaan di Perpu Cipta Kerja tak ada bedanya dengan Undang-Undang Omnibus Law. Di kedua undang-undang tersebut, kata Presiden KSPI, Said Iqbal, posisi buruh tetap lemah meskipun ada perubahan isi pasal. Berikut sejumlah aturan yang dianggap merugikan kalangan pekerja. Pertama, upah minimum kabupaten kota tidak jelas, upah sektoral dihilangkan. Aturan soal upah tercantum di pasal 88C hingga pasal 88F Perpu Cipta Kerja. Namun, ketentuan yang mengatur upah sektoral dihilangkan, sementara upah minimum kabupaten kota menjadi tidak jelas. Kedua, bagi KSPI, dalam sejarah penghitungan upah di dunia tidak dikenal istilah indeks tertentu. Penentuan upah itu biasanya survei 60 item kebutuhan hidup layak KLH, atau inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, jelas Said Iqbal dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Minggu, tanggal 1 Januari tahun 2023. Sedangkan indeks tertentu itu siapa yang menentukan, sambungnya. Yang kian membahayakan, menurut KSPI, formula penghitungan upah minimum ini rupanya bisa berubah kapan saja seperti yang dimuat di pasal 88F. Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat 2. Ketiga, pekerja alih daya tidak ada kriterianya pasal yang mengatur soal pekerja alih daya tertulis di pasal 64 sampai pasal 66. Namun kata Said Iqbal, tidak diterangkan jenis pekerjaan apa saja yang boleh dilakukan oleh pekerja alih daya atau outsourcing. KSPI mendesak pemerintah agar mengembalikan aturan pekerja alih daya ke Undang-Undang Ketenagakerjaan yang membatasi 5 jenis pekerjaan, yakni sopir, petugas kebersihan, security, catering, dan jasa migas pertambangan. Karena tidak disebutkan, makin enggak jelas. Itu artinya masih membebaskan semua jenis pekerjaan boleh dialidayakan, jelas Said Iqbal. Keempat, pekerja kontrak, tak ada batas waktunya mengenai pekerja kontrak. KPSI mengatakan tidak ada perubahan seperti yang sebelumnya tertulis di Undang-Undang Omnibus Law, di mana tak ada pasal yang menjelaskan batas waktunya. Padahal kalau merujuk Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja bisa dikontrak paling lama 2 tahun dan diperpanjang 1 tahun. Tujuan adanya jangka waktu, kata KSPI, agar ada kepastian periode pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Kami menolak aturan pekerja kontrak, harus ada periodenya kalau tidak akan kontrak terus. Kelima, pesangon yang didapat akan lebih kecil. Tak ada perubahan soal pesangon di Perpu Cipta Kerja maupun Undang-Undang Omnibus Law. Di aturan teranyar ini, pemerintah menghapus frasa, paling sedikit, yang sebelumnya tertulis di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akibatnya, kata Said Iqbal, pekerja tidak bisa melakukan perundingan atas pesangon yang biasanya dapat menerima besaran 2 atau 3 kali lebih besar dari ketentuan sesuai kemampuan perusahaan. Keenam, cuti panjang tak berlaku lagi pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ada poin khusus yang mewajibkan perusahaan memberikan cuti besar atau istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan, tapi baik di Undang-Undang Omnibus Law dan Perpu Cipta Kerja ketentuan itu dihilangkan. Dan hal-hal lainnya yang malah merugikan kepentingan para buruh dan tenaga kerja. Tapi kita miris melihatnya. Izinkan kami menyampaikan oleh ini, mohon maaf kepada
Dan itulah yang terjadi, walau undang-undang dan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang cipta kerja sangat ditolak oleh para buruh tenaga kerja, atau rakyatnya sendiri yang menolak, juga telah ditolak oleh MK, namun Jokowi menentang keinginan rakyatnya, juga telah berani melanggar ketentuan konstitusi yang telah ditetapkan oleh MK, tetap saja mengeluarkan Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022. Dan tentu saja para menteri-menterinya mendukung Perpu tersebut. Dan Mahfud MD mewakili Presiden Jokowi, yang memberi pernyataan pembenaran soal terbitnya Perpu Cipta Kerja tersebut. Lebih dulu. Itulah sebabnya kemudian hari ini tanggal 30 Desember tahun 2022 Presiden sudah menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja lah ya.